Sama-sama kita sudah tahu adalah berat timbangan kebaikannya. Ya, di dua ayat ya kita sebutkan, ada dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan juga ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa yang beruntung itu adalah yang berat timbangan kebaikannya. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, kata Allah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa ulaika humul muflihun. Ya, dua kali diulang oleh Allah. Nanti ada lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Mudah-mudahan ya, selain amalan-amalan kita ini diterima dan diridhoi oleh Allah dan juga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Dan saat ini memang saat yang paling tepat, ya, bulan Ramadan, saat yang paling tepat untuk memperbanyak timbangan kebaikan. Karena apa, Pak? Karena Ramadan itu kata Rasulullah syahrul mubarak, ya, bulan yang berkah. Jadi berkah itu sedikit, ya, maknanya banyak. Sedikit amalan, pahalanya besar. Apalagi kalau sempat kita beramal di malam yang khusus, gitu ya. Malam yang khusus disebut oleh Allah sebagai malam yang berkah. Ya. Ada kan malam khusus dari 30 atau 29 malam di bulan Ramadan, atau boleh kita katakan semua malam yang ada di dunia, dari awal tahun sampai akhir tahun. Berarti ada berapa kira-kira? Berapa malam kira-kira? Ya, kira-kira 360 berapa itu, Pak ya? Nah, ada satu malam yang diberkahi. Kalau bulan dari 12 bulan, satu bulan yang diberkahi. Tapi kalau malam dari 300 sekian itu satu malam. Masya Allah. Malam apa, Pak? Itu ada di dalam surat Ad-Dukhan gitu ya. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi min al-fisyahr. Jadi bukan seperti 1000 bulan, tapi apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira udah lewat atau belum nih, Pak? Masih. Udah lewat atau belum? Kalau udah lewat, ya mudah-mudahan amal soleh kita di dalamnya diterima Allah ya. Ya, diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau belum, Allah, mudah-mudahan kita pas malam qadar itu nanti diberi taufik untuk beramal soleh. Mudah-mudahan baik. Jangan pula pas malam qadar kita ditidurkan pula sama Allah ya. Ya, tidur gitu dari ba'da isya, tidur sampai subuh. Berarti lewatlah malam qadar dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidur. Berarti nilai tidurnya lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan bukan tidur, Pak ya. Mudah-mudahan lagi ngaji, lagi tafakkur, gitu Pak ya. Ya, lagi berdoa, lagi pokoknya semua amal soleh, lagi sholat, gitu Pak ya. Lagi sedekah, gitu Pak ya. Lagi apa lagi Pak? Lagi zikir, gitu ya. Masya Allah, ya. Lagi berdoa, oh kita mohon minta ampun, maka apa? Insya Allah akan diampuni oleh Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan
Atau sama-sama kita mentadaburi firman Allah di dalam surat Ali Imran, ya, dari ayat 137 sampai ayat 142. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan pergiliran yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia. Jadi kadang diberi menang, kadang diberi apa? Kalah. Kadang juga diberi senang, kadang dicoba dengan apa? Dengan sedih, ya. Nah, ini firman Allah, ini mengkonfirmasi tentang itu, ya. Insyaallah kalau kita benar-benar memahami yang akan kita bacakan ini, akan membuat kita tenang di dunia dan akan membuat kita husnuzon sama Allah. Ini yang paling penting. Karena kita itu hidup di dunia selalu minta yang pertama apa? Minta baik, minta tenang, gitu ya. Makanya kita sering bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu kan? Dan akhirat juga kita minta hasanah. Habis itu yang kedua yang paling juga dibutuhkan apa? Husnuzon kepada Allah. Nah, ini paling dibutuhkan. Bahkan Nabi Muhammad detik-detik sebelum atau hari-hari, beberapa hari sebelum beliau wafat itu berpesan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jadi pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW, ya, di antaranya itu adalah berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi senang, kalau lagi menang, baik sangka, apa ya? Kalau lagi dicoba gimana, Pak? Kalau lagi kalah gimana, Pak? Ada tetap baik sangka atau ada perubahan? Minimal bertanya-tanya, ya. Minimal bertanya-tanya. Aku sudah baik, sudah taat, sudah berjuang, tapi kok tidak menang, misalnya gitu, ya. Minimal itu. Sering saya dapat pertanyaan dari jamaah, Ustaz, ya, gimana kita ini sudah berjuang bertahun-tahun, ya, sudah beramal soleh bertahun-tahun, tapi kok ya tidak pernah diberi kemenangan, tidak pernah diberikan kebahagiaan, misalnya, ya. Bahkan ada yang kaitkan lagi, itu saudara kita di Palestina, itu kan Masya Allah, orang-orang Muslim, gitu kan. Mereka beribadah, tapi kok dibantai sama Israel, gitu. Apakah Allah nggak sayang sama mereka, gitu, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, gitu, Pak, ya. Maka ayat ini insya Allah akan menjawab, Pak, sehingga membuat kita apa? Terus husnuzon kepada Allah dalam keadaan apapun, ya. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzirin. Hadza bayanun lin-nas wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum
di Indonesia ceramahnya agak lama. Ya, karena apa? Karena harus diterjemahkan, Pak ya. Ya, kalau khutbah Nabi selesai baca ayat 1, baca hadis 1 sudah cukup ya. Ya. Karena apa? Langsung paham ya. Tapi kita udah selesai memberi kita, Pak. Kita jelaskan kan ya? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kata Allah, apa kata Allah di dalam surat Ali Imran ini ayat 137 yang pertama, qad khalat min qablikum sunan, kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya sudah memperjalankan, ya, sudah menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang dahulu. Jadi apa yang kita mungkin hari ini rasakan, itu sudah pernah dirasakan oleh orang dahulu. Mau senang ataupun apa? Ataupun sedih. Makanya di antaranya diperintahkan oleh Allah di sini apa? Fasiru fil ardi, kata Allah. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat, kata Allah. Fasiru, bertebar di muka bumi. Nah, ini khususnya yang punya apa Pak? Yang punya duit, Pak ya. Kalau kita duitnya terbatas, ya berarti apa? Ya berarti berjalannya yang dekat-dekat lah, Pak ya. Dekat-dekat. Fasiru fil ardi fanzuru, lihat. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dulu misalnya pernah mengazab, pernah menghukum, pernah menyiksa ya orang-orang yang dulu ya dusta. Orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau di kita yang dekat-dekat kita ada enggak, Pak? Enggak ada kayaknya. Ada enggak kaum yang pernah disiksa oleh Allah di tempat kita, ada enggak? Umumnya di Jazirah Arab kayaknya. Ya seperti dulu ada kaum kaum Nabi apa? Nabi Lut, ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Ad gitu kan. Ada Madian gitu kan. Itu kayaknya umumnya di mana, Pak? Jazirah Arab. Jazirah Arab. Berarti kita harus ke sana, Pak ya. Fanzuru. Kalau di Mesir ada apa? Ada Fir'aun gitu ya. Jadi kalau di kita ada juga Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Mesir, baik. Fir'aun itu artinya apa? Artinya pemimpin. Pemimpin yang zalim, itu Fir'aun namanya, Pak. Ya, Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hada bayanul linnas, kata Allah. Ini adalah penjelasan untuk manusia. Jadi Allah sudah menjelaskan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Makanya Al-Quran itu kebanyakan isinya apa? Yang sudah hafal Quran ada kebanyakan isi Al-Quran apa? Hukum-hukum atau cerita-cerita. Kebanyakannya cerita, qasas, cerita-cerita. Ada cerita Bani Israel, ada cerita kaum Nabi Nuh, ada cerita kaum Nabi Lut, ada cerita Yusuf dan keluarganya. Ya, banyak cerita-cerita. Bahkan ya hampir kurang lebih 2/3 isi Quran itu cerita-cerita. Apa fungsinya, Pak? Untuk pelajaran bagi kita. Cuma ya kita kadang-kadang ya sebenarnya sudah enak, sudah banyak contoh, tapi tidak mau mengambil pelajaran. Ya kita kan hidup di akhir zaman enak, Pak ya. Sudah banyak contoh. Sudah ada contoh orang yang dicelakakan, sudah ada contoh orang yang diberikan kenikmatan, sudah ada. Semuanya sudah ada. Walaupun akhir-akhirnya yang diberi kenikmatan sekarang di mana? Yang diberikan azab sekarang di mana? Akhirnya kita tahu sekarang semuanya di mana kan? Tapi itu sebenarnya untuk belajar. Hada bayanul linnas. Wahuda, petunjuk untuk mereka. Makanya kalau kita udah dengar cerita, nggak jadikan dia sebagai pelajaran, ya, apalagi disebutkan di sini oleh Allah dengan khusus, wa mau ma'idhah,
Itu nasihat, itu nasihat. Jadi apa yang pernah terjadi itu nasihat. Siapa? Untuk siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi kayaknya nggak jadi Pak ya, nggak jadi pelajaran Pak ya, nggak jadi petunjuk Pak ya, nggak jadi penjelasan Pak ya. Kan banyak sekarang Fir'aun dulu, ada lagi Fir'aun sekarang Pak ya. Ada dulu Haman, ada juga Haman sekarang. Ada juga Korun, dulu ada Korun, sekarang ada nggak Pak kira-kira? Padahal itu ada bayanul linnas wa huda, petunjuk untuk mereka, dan juga apa? Mau'izah, pelajaran atau nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ayat ini erat hubungannya dengan apa, Pak? Erat hubungannya ketika kaum muslimin itu kalah di perang Uhud. Jadi kaum muslimin pernah kalah juga ternyata, Pak. Padahal logikanya yang berperang ketika itu siapa, Pak? Yang berperang Rasulullah bersama orang terbaik sahabatnya. Ya, kalau logika kita wajar nggak kalah? Wajar nggak? Ya, Rasulullah layak ditolong kan? Sahabatnya layak ditolong kan? Nah, kalau kita sekarang baru kalah dikit, udah ngambek. Siapa ente kata gitu ya? Istilahnya begitu Pak ya? Benar nggak? Kalah Rasulullah dan para sahabatnya di perang Uhud. Makanya Allah kemudian menyampaikan kepada mereka yang mereka itu ya manusiawi Pak, manusiawi. Yang namanya kalah pasti ada rasa sedih gitu, ada rasa sedih. Ada rasa lemah, gitu, ada rasa lemah. Ya manusiawi Pak, manusiawi. Makanya Allah ya kemudian apa? Ya kalau bahasa para ulama di antaranya apa? Memberikan kalimat-kalimat takziah begitulah kira-kira. Ya karena kita kalau ada orang yang tertimpa musibah itu diperintahkan untuk apa? Untuk takziah. Nah, ketika takziah itu kita apa? Kita diperintahkan untuk menasihati atau memberikan kabar gembira. Makanya kata Rasulullah, kalau kita takziah itu kita disuruh bilang apa, Pak? Kita disuruh bilang kepada orang yang terkena musibah itu, ya, kita katakan kepada dia inna lillahi ma akhadha, misalnya gitu kan. Wahai saudaraku, ya sesungguhnya milik Allah lah apa yang telah diambil, gitu kan. Walahu ma a'ta, dan miliknya apa yang telah diberi kepada aku, semuanya itu miliknya. Ya, semua yang kita punya itu miliknya. Itu dititip saja pada kita. Harta punya Allah. Makanya ada maluka malullah, gitu kan? Ya, artinya harta kamu harta Allah, cuma dititip padamu. Ya, makanya kata Rasulullah, katakan kepada dia, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, gitu kan? Habis itu kita diperintahkan lagi mengatakan fasbiru, bersabarlah wahai saudara, bersabarlah, wal tahtasib, dan mohonlah ganjaran dari Allah atas musibahmu. Nah, gitu Pak ya. Maka kalau kita dinasehati begitu gimana Pak? Langsung mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu kita minta Allahumma ajirni, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Karena setelah musibah bisa diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Makanya di saat kalah di perang Uhud itu dan kaum muslimin merasa sedih, merasa lemah, langsung Allah katakan, wala tahinu, kata Allah, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan kalian merasa lemah, wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Udah kalah, jangan sedih, kata Allah Taala. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah yang paling tinggi, kata Allah Taala, paling tinggi. Ya. Kalau orang sekarang katanya jangan merasa paling tinggi, ya. Jangan merasa
Nah, apa kata orang sekarang, Pak? Ini melemahkan, itu melemahkan. Kamu jangan merasa paling apa, Pak? Ada nggak? Maksudnya kalau dengan sesama apa namanya saudara yang sedang beribadah, yang sedang taat semuanya, mungkin iya, Pak ya. Jangan merasa paling apa? Paling benar sendiri gitu ya. Tapi kalau di hadapan orang kafir, di hadapan orang musyrik, boleh nggak? Kita tidak boleh merasa benar sendiri, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Harus merasa benar kalau di hadapan orang kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa antumul a'launa, kata Allah. Wa antumul a'launa, a'la. Kalian itu adalah yang paling tinggi. In kuntum mukmin. Jika kalian itu mukmin. Jadi karena namanya mukmin itu apa? Paling tinggi, Pak. Ya Allah. Ya. Walaupun kalian mendapatkan kekalahan. Walaupun kalian mendapatkan luka, mendapatkan sakit. Mendapatkan sakit. Kalian tetap yang paling tinggi. Maka kemudian kata Allah di ayat selanjutnya apa? Iyamsaskum qarh. Masya Allah. Apabila menimpa kalian luka-luka, kalian sakit, kalian kalah tadi. Ya gara-gara kalah apanya ada yang terluka di perang Uhud itu, Pak ya. Bahkan Rasulullah sendiri luka apa? Rasulullah sendiri luka. Ya, iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithlu, kata Allah. Nah, orang dulu juga ada yang seperti itu, kata Allah Ta'ala. Jadi kita tidak sedih, Pak ya. Kalau kita sekarang dalam berjuang ada kesusahan, ada kesulitan, bahkan sampai luka-luka, gitu, Pak ya. Faqad masal qauma qarhum mithlu. Ada dulu yang sudah pernah seperti itu, Pak. Ya Allah. Sudah ada yang dulu seperti itu. Bahkan dulu dalam berjuang sampai ada yang disisir, Pak, disisir rambutnya dengan apa, Pak? Dengan sisir besi. Yang apa? Yang disisir itu membuat rambut, bukan rambutnya yang rapi. Kulit kepalanya terkelupas. Ada yang dikubur di dalam tanah, setengah badannya dikubur dalam tanah. Habis itu apa? Habis itu digergaji ya. Sisanya kan di atas nih. Digergaji dari kepala, dibelah. Ada orang dulu begitu, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau yang luka-luka dikit masih apa, Pak? Masih nggak seberapa, Pak ya. Nanti digergaji. Ya Allah. Jadi iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithlu. Kalau kita belum luka, Pak ya, tapi naudzubillah tidak dicoba, Pak ya. Kadang-kadang baru dikasih sedikit apa, Pak? Sedikit kesusahan hidup gitu, Pak ya. Baru dikasih sedikit apa, Pak? Mungkin malam makan, habis itu mungkin pagi besok nggak ada makanan gitu, Pak ya. Baru dikasih sedikit sudah mulai apa, Pak? Sudah mulai mengeluh gitu, Pak ya. Sudah mulai buruk sangka sama Allah. Allah, kenapa aku sudah ibadah banyak tapi dicoba gitu, Pak ya? Nah, kemudian apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Ya hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun di perang Uhud kaum muslimin kalah, di perang Badar sebelumnya kaum muslimin gimana? Menang. Perang Badar sebelumnya apa? Menang. Walaupun jumlah sedikit, bisa membuat bahkan 70 orang musyrik itu masuk neraka. Karena kalau orang kafir mati masuk neraka. Orang musyrik mati masuk neraka. Kalau ada orang bilang orang kafir mati masuk surga, itu sama nanti di neraka kayaknya, Pak ya. Benar nggak? Ya kan ada salah satu perkataan Imam Nawawi itu, Pak ya.
orang tidak mengkafirkan, ya, atau ragu akan kekafiran orang kafir, ya, tidak mengkafirkan atau ragu akan kekafiran orang yang telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah kafir. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Makanya kalau ada yang bilang orang kafir juga masuk surga, berarti apa? Jangan-jangan nanti bareng dia. Karena kalau keyakinan kita orang kafir, ya, di mana Pak? Kalau dia tidak beriman, tidak bertobat sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan kafir, di mana Pak tempatnya? Di mana Pak? Di mana Pak kira-kira? Di surga atau neraka? Nggak ragu-ragu Pak. Hati-hati, kalau ragu sedikit saja, itu apa? Itu bisa buat kita kafir. Nauzubillah. Nggak boleh ragu. Karena Allah sudah menginformasikan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Tapi hari ini hati-hati, karena banyak yang membuat kita ragu, ya kan dia baik, masa masuk neraka? Ya nggak ada hubungan, pokoknya kamu kafir, walaupun baik kafir, gitu ya. Apalagi ada orang bilang, ya kan dia adil, masa dia masuk neraka? Kan kamu kafir, kafir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang musyrik di perang Badar ada yang mati sampai 70 pasukan mereka. Bahkan siapa itu yang bosnya siapa Pak? Bosnya orang musyrik ketika itu yang mati di perang Badar itu siapa? Ada yang hafal nggak? Abu Jahal, Abu Jahal mati dia, langsung neraka Pak, langsung neraka. Nggak pakai apa? Nggak pakai macam-macam lagi, gitu ya. Nggak pakai minta syafaat dulu kepada Nabi, ya, itu langsung tol itu Pak, tol ke neraka. Nah, kemudian apa? Di perang Uhud kaum muslimin pula yang kalah, dan di kalangan kaum muslimin pun sampai ada yang menjadi korban, ya, meninggal syahid, ada yang terluka. Yang di situ, ya, kata ahli sejarah, berapa orang Pak kaum muslimin yang mati syahid di perang Uhud itu? 70 juga. 70 juga. Masya Allah, sampai di situ paman Nabi Muhammad SAW. Siapa di antaranya itu? Hamzah pun di situ meninggal. Coba kalau Hamzah meninggal kemana Pak? Langsung ke surga. Kalau orang kafir tadi langsung ke neraka. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kepada manusia. Wa tilkal ayyam, ya, tudawiluha bainan nas, gitu ya. Nudawiluha bainan nas. Nudawiluha artinya apa? Allah yang pergilirkan. Dan Allah tidak sebutkan memang bainal muslimin, bainal mukminin. Jadi Allah pergilirkan itu apa? Pergilirkan itu bainan nas, di antara manusia. Yang namanya manusia itu kan ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, ketika perang Badar berpihak kemenangan kepada kaum muslimin, ketika perang Uhud berpihak kemenangan kepada orang kafir, ya. Walaupun nanti ya di antara kita sendiri Pak. Jadi di antara kita sendiri itu ya Allah pergilirkan juga. Jadi tubuh kaum muslimin kadang-kadang yang jadi pemimpin ini, kadang-kadang yang jadi pemimpin ini, kadang-kadang yang jadi pemimpin yang lain. Ya. Di mana kita semua kan pernah juga mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad SAW secara umum. Ya, kalau secara umum kan dipergilirkan nanti oleh Allah berapa kali Pak? Ya, yang sudah kita dengar hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dari siapa itu? Dari Huzaifah ibnul Yaman, ya. Jadi udah Huzaifah ibnul Yaman itu kan pernah mengatakan takunu an-nubuwah
ma sya'allah an takun, ya, thumma ya yarfa'uha ma yasha'a yarfa'uha. Ya. Jadi kata siapa? Kata Hudzaifah bin Yaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nubuwah itu sebagai kepemimpinan, ya, para Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya yang pernah menjadi penguasa, ya. Dan kemudian Allah mengangkat itu kembali, ya, atas kehendaknya. Habis itu kata Hudzaifah juga apa? Thumma takunu al-khilafah ala manhajin nubuwah. Setelah kepemimpinan para nabi, ya, Rasul Nabi kita Muhammad SAW, habis Nabi Muhammad wafat, ada juga kepemimpinan yang diganti oleh Allah, ya, menjadi kepemimpinan siapa? Kepemimpinan khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi khilafah yang berpegang, yang menjalankan sistem yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, manhajin nubuwah, ya. Masya Allah an takun, kata beliau, ya, ya, wa ayyarfa'uha masya ayyarfa'uha, atau kama qala Rasulullah SAW, ya, yang mana khilafah itu ada berapa orang, Pak? Yang diberikan oleh Allah, yang dipergilirkan juga di antara mereka. Ada yang pertama, ada Abu Bakar, habis itu ada Umar, habis itu ada Utsman, habis itu ada Ali bin Abi Thalib. Semua itu khilafah ala manhaj nubuwah. Mereka itu menjalankan sistem yang diajarkan oleh para nabi. Yang totalnya ada berapa, Pak? Ada 30 tahun, Pak, ya, 30 tahun. Ya, Umar, Abu Bakar 2 tahun, Pak, ya. Habis itu Umar berapa tahun? 7. Umar buat 7 tahun. Umar berapa? Umar 10 tahun. 2 periode, Pak, 2 periode. 2 periode Umar, ya. Habis itu ada Utsman. Utsman berapa? Utsman ya kira-kira kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Hampir 3 periode, Pak, ya. Habis itu sisanya siapa? Sisanya Ali bin Abi Thalib, ya, kurang lebih 6 tahun. Totalnya 30 tahun. Habis itu kata Hudzaifah apa lagi? Tsumma takunu mulkan 'adhan. Masyaallah. Disebutkan juga oleh Hudzaifah. Ada kemudian apa? Kepemimpinan raja-raja yang menggigit. Ya, mulkan 'adhan. Yang sebagian ulama menerjemahkan mereka itu ya seperti kekhilafahan Umayyah, kekhilafahan Bani Umayyah, dan juga terakhir kekhilafahan siapa? Ya, Turki Utsmani. Ya, jadi mulkan 'adhan. Di antara para ulama menyebutkan, kenapa disebutkan 'adhan? Karena dia menggigit apa? Menggigit hukum-hukum Allah. Karena kita diperintahkan, kan? Ya, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Autu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham, katanya. Jadi sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin gigit dengan geraham. Makanya disebutkan oleh para ulama, kenapa disebutkan mulkan 'adhan? Karena mereka masih berpegang dengan apa? Dengan ketentuan Allah, Al-Qur'an, dan juga ketentuan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Ya, jadi Abbasiyah, Umayyah itu masih pakai sistem Islam. Bahkan sampai ke apa? Ke Khalifah Utsmaniyah itu masih sistem Islam. Ya, habis itu apa, Pak? Setelah runtuhnya pula khilafah Islamiyah di Turki ketika itu, terakhir muncullah apa? Ya, tsumma takunu mulkan jabriyah. Jadi mulkan jabriyah itu ya raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang apa namanya? Yang memaksa, yang otoriter. Ya, baik yang ya secara umum kalau kita lihat ya sekarang lah, Pak, ya, sekarang sejak runtuhnya apa? Runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, mungkin dari situ sampai sekarang ini masih fase mulkan jabriyah.
Ya, ada Trump mungkin Pak ya, yang apa? Yang memaksa siapapun yang menentangnya, gitu kan? Ya, raja-raja atau pemimpin-pemimpin Islam juga begitu Pak ya. Ya, jadi kata para ulama, ini masa itu. Tapi nanti kata Hudzaifah ada juga fase berikutnya, Pak ya. Apa fase berikutnya, Pak? Tsumma takunu al-khilafah 'ala manhajin nubuwah. Masyaallah. Jadi nanti akan kembali lagi ke kepemimpinan yang sesuai dengan apa? Dengan manhaj an-nubuwah, dengan sistem, dengan jalan ya para anbiya. Kapan kira-kira, Pak? Kapan kira-kira? Akan ada waktunya. Ya, makanya kalau kita mengetahui ini, kita tidak akan apa, Pak? Tidak akan husnuzon sama Allah bergirirkan. Ya, makanya yang paling penting dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya bukan menang atau kalahnya. Yang paling penting di dalam menjalani kehidupan di dunia ini apa? Kita berada di mana ketika saat itu kita sedang hidup. Kita berada di mana? Karena ada dua, hak dan batil. Ya, yang menang kadang yang hak, yang kalah juga kadang ada yang hak. Gitu. Kan tadi Nabi Muhammad di perang Uhud kalah. Apakah Nabi Muhammad salah? Ya tidak, tetap beliau yang hak. Tapi ketika itu kita berada di mana? Ketika perang Uhud, kalau kita ada di situ, apakah kita bersama Nabi dan para sahabat yang terluka itu, atau kita bersama orang yang menang ketika itu, kaum musyrikin, atau minimal apa? Yang mundur dari medan perang, orang-orang munafik. Orang munafik tidak terluka, pulang dia, tidak terluka, tidak merasakan kesusahan. Tapi apakah kita berada di situ? Atau kita berada di pihak Nabi Muhammad SAW walaupun terluka. Ya. Jadi ketika kita hidup itu, kita berada di posisi apa? Itu yang paling penting. Menang kalah itu Allah yang apa? Yang pergilirkan. Allah yang pergilirkan. Ya. Jadi kalau sekarang kita di mana kira-kira? Gitu Pak ya. Apakah kita, ya kalau di zaman Nabi Ibrahim yang menjadi penguasanya siapa? Namrud hak apa batil, Pak? Batil. Tapi makmur, Pak, raja. Nabi Ibrahim hak, harus hijrah kemana-mana, Pak ya. Ke sini dakwah ditolak, harus hijrah ke tempat lain. Ya. Tapi apa, Pak? Ya, orang yang bersamanya itu orang yang paling mulia, Pak ya. Makanya disebutkan oleh Allah dalam surat apa itu? Ada yang hafal enggak? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, kata Allah. Sungguh telah ada uswah, sungguh telah ada teladan pada siapa? Pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Masya Allah. Kita bersama siapa? Bersama siapa? Kalau yang bersama Namrud, makmur, Pak, makmur. Mungkin dapat jabatan, Pak ya. Tapi bersama Ibrahim gimana? Bersama Nabi Ibrahim gimana, Pak? Diusir-usir. Ya, bahkan Nabi Ibrahim sampai kemudian apa? Dibakar oleh Raja Namrud dan pasukannya, Pak ya. Dikumpulin itu kayu bakar yang sangat banyak sekali. Sampai disebutkan oleh ulama tafsir nggak ada kobaran api yang lebih besar dari itu. Tapi ada yang bersamanya, Pak ya. Bahkan ada apa, Pak? Ada binatang-binatang yang bersama. Benar, Pak? Apa binatang yang mensupport Nabi Ibrahim apa gitu gitu? Burung. Di antaranya apa? Ada yang masih ingat nggak? Burung. Ada burung apa? Bawa air yang sedikit itu ya. Termasuk semut ya, benar nggak? Benar? Katak juga? Itu perlu dicek ya, Pak. Binatang-binatang yang bersama siapa? Bersama Nabi Ibrahim ketika itu. Ya. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim bukan orang-orang beriman saja, bukan manusia saja, Pak ya, yang support. Nah, mulia, Pak, mulia. Ya, mulia.
Makanya hari ini kalau kita walaupun tidak berada di pihak yang menang, gitu kan? Jangan apa? Jangan terlalu sedih, karena belum tentu yang menang itu apa? Yang menang itu hak, belum tentu. Apalagi kalau kita lihat ciri-ciri, kayaknya pemenang sekarang kayaknya gimana, Pak? Ya, kalau dunia misalnya apa, Pak? Nggak tahu ini kalau antara apa namanya perang yang sekarang Israel, Amerika dan Iran, kita nggak tahu yang mana yang menangnya. Tapi kalau di saat-saat yang lain seperti dia dengan Venezuela misalnya, kan yang menang Trump gitu kan, yang menang Amerika misalnya. Apakah Amerika hak? Belum tentu, belum tentu. Ya. Nah, seperti kita juga hari ini ada pemilu misalnya. Yang menang apa? Yang menang ya yang kita lihat kayaknya bagaimana gitu misalnya. Nah, maka jangan sedih ketika berada di pihak yang kalah, jangan sedih. Karena belum tentu yang menang itu apa? Yang menang itu hak. Ya. Yang paling penting apa? Di dalam menjalani kehidupan itu kita berada di posisi mana dan pertahankan itu. Karena pada dasarnya kemenangan dan kekalahan itu yang menentukan siapa? Yang menentukan Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya. Apa fungsinya Bapak Ibu dirahmati Allah? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya kadang memberikan kekalahan kepada kaum muslimin, kadang memberikan kemenangan. Kenapa? Gitu. Maka di antara hikmahnya kata Allah di lanjutan ayatnya apa? Wa liya'lamallahu alladziina amanu. Jadi yang namanya Allah pergilirkan itu kadang menang kadang kalah untuk mengetahui, walaupun Allah sudah tahu. Cuma Allah ingin tekankan kepada kita agar Allah tahu siapa di antara kalian yang benar-benar mukmin dan yang tidak benar-benar mukmin. Kalau orang mukmin mau menang dia bersyukur, kalah dia bersabar, dia tetap dalam keimanan. Ya. Nggak ada istilah saudaraku lagi disiksa, aku bersama musuh saja. Nah, misalnya gitu. Nggak ada itu. Nggak mungkin dia akan bergabung dengan musuh, nggak mungkin, Pak. Ya. Nah, yang kedua apa? Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah memberikan kekalahan kepada kaum muslimin. Allah ingin ambil di antara mereka yang layak mendapatkan syahid. Masya Allah. Karena kalau nggak kalah, nggak syahid. Ya, kalau nggak syahid. Makanya di perang Uhud ada berapa orang yang syahid, Pak? Ada 70 sahabat terbaik syahid, Pak, syahid. Makanya di situ wa yattakhidha minkum syuhada. Makanya kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa tadi orang Palestina, orang Gaza kok nggak aman-aman, perang terus? Bisa jadi apa? Allah ingin ambil dari mereka siapa, Pak? Ingin ambil siapa? Ingin ambil dari mereka yang layak mendapatkan syahid. Nah, kalau kita aman-aman gini ada peluang syahid nggak, Pak? Kalau syahid di medan perang nggak ada peluang, Pak. Walaupun ada peluang untuk dapat pahala syahid, ya, gitu ya, dapat peluang pahala syahid. Cuma beda syahid yang di medan perang dengan dapat pahala syahid itu beda, Pak ya. Makanya dalam fikih itu kan dibahas ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah. Kalau syahid fid dunya wal akhirah itu seperti mujahid di jalan Allah. Perang, Pak. Ya, perang. Mati dia, syahid. Nah, itu perlakuannya bukan seperti orang yang syahid ya fid dunya saja atau syahid fil akhirah saja. Perlakuannya beda. Kalau mereka begitu meninggal, Pak, langsung dikubur dengan pakaiannya. Bahkan jumhur ulama menyebutkan pendapat yang sahih tidak perlu disolatkan. Jadi dimanapun dia meninggal, dikuburkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan, Pak. Tapi ada juga yang syahid-syahid apa, Pak? Seperti misalnya ibu-ibu yang sedang melahirkan, gitu kan?
tiba-tiba dia meninggal. Itu dapat pahala syahid. Syahid apa namanya? Syahid fil akhirah. Dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia tetap diperlakukan seperti apa? Seperti orang mati biasa. Jangan pula nanti ada ibu-ibu melahirkan meninggal langsung bapak kuburin, Pak. Ya, alasannya apa? Alasannya kan dia mati syahid. Kalau mati syahid kan nggak perlu disolatkan, nggak perlu dikuburkan, nggak perlu dikuburkan, nggak perlu dikafani. Ya, kalau dikuburkan perlu, Pak. Ya, jangan pula karena ada syahid di dunia wal akhirah, ada syahid fil akhirah saja. Seperti ada orang yang tertimpa reruntuhan atau sakit perut yang berlilit, meninggal dia, syahid. Tenggelam matinya, syahid. Tapi syahid fil akhirah, dia tetap diperlakukan seperti manusia biasa. Walaupun ada juga syahid fil dunia, Pak, dunal akhirah. Siapa yang syahid fil dunia dunal akhirah, Pak? Ada nggak? Ada orang dipanggil syahid. Kan sekarang gampang banget kan? Dia udah syahid. Pokoknya yang mati dibilang syahid. Bahkan ada pula nanti orang berperang tapi pihaknya pihak musuh dibilang pula syahid. Itu syahid di dunia, dunal akhirah. Menurut manusia dia syahid, tapi menurut Allah gimana? Tidak, menurut Allah tidak. Dan ada orang yang menurut manusia dia dianggap syahid, tapi di sisi Allah tidak. Jadi intinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan tadi kadang menang kadang kalah, di antaranya untuk mengambil orang-orang syahid di kalangan kaum mukminin. Dan pahala syahid luar biasa, ya, masya Allah. Ya, bahkan ada dalam sebuah hadis, ya Allah marzuqna syahadah fi sabilika ya Rabb, ya. Jadi ada seorang yang meninggal itu tiba-tiba Rasulullah SAW pertama tersenyum. Sahabat dia gitu. Habis itu Rasulullah SAW tiba-tiba berpaling darinya, cepat-cepat berpaling. Ya, nah sahabat yang melihat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau pertama tersenyum, ya kan? Habis itu cepat-cepat berpaling, seperti apa? Seperti nggak suka gitu, cepat gitu. Pertama senyum, habis itu berpaling. Ya, apa jawaban Rasulullah ketika itu? Ada yang tahu nggak? Saya lupa. Mana nih Ustaz kita nih? Ada yang tahu nggak? Apa yang pertama? Saya ingatnya ketika berpaling saja. Jadi berpaling dia tahu nggak kenapa? Berpaling dia karena di saat itu sudah ada apa? Sudah ada qurratul ayun. Artinya apa? Siapa itu? Bidadari, Pak, bidadari. Insyaallah. Saya ingatnya bidadari aja ya. Jadi bidadari menyambut orang syahid itu di mana, Pak? Di mana? Di hari akhirat aja atau di dunia, Pak? Kan Rasulullah melihatnya di dunia kan? Rasulullah lihat. Makanya beliau coba-coba apa? Berpaling. Karena kita kan nggak boleh lihat apa? Lihat yang bukan apa? Bukan mahram ya. Bolehnya sekali aja kan? Sekali, habis itu apa? Habis itu Rasulullah berpaling. Karena Rasulullah nggak mau. Tapi apa? Yang tersenyumnya apa? Ada yang tahu nggak? PR untuk kita ya. Ya, kenapa Rasulullah tersenyum ketika apa? Ketika tadi melihat jenazah sahabat yang syahid. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada lupa yang tersenyumnya apa ya? Karena ingatnya yang apa? Yang berpalingnya ya. Karena apa tadi? Karena saya ingat orang syahid itu dapat apa, Pak? Dijemput langsung oleh bidadari, ya. Makanya kadang-kadang kalau melihat ada mujahid di medan perang itu